Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Lia Pradita sebagai moderator, rekan saya Andreas Jones F. Sitompul, Bella Sepia Lubis, dan Miftah Haridah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi kos. Adapun materi kita pada kali ini yaitu siklus akuntansi kos, arus biaya produksi, manajemen produksi, akuntansi entitas manufaktur dan dagang, serta laporan keuangan. Yang pertama kita membahas mengenai siklus akuntansi kos. Siklus akuntansi kos atau siklus akuntansi biaya merupakan tahap atau proses dalam melakukan sebuah analisis pencatatan transaksi bisnis. Proses yang dilakukan selama periode akuntansi dalam mencatat data, mengklasifikasikan, menentukan total biaya, menentukan biaya produk, menentukan harga jual, mengendalikan biaya dan pengambil keputusan. Kemudian jenis-jenis siklus akuntansi biaya. Tentunya siklus akuntansi biaya mempunyai beberapa jenis, namun dari beberapa jenis siklus akuntansi dalam tiap perusahaan yang dimiliki tentunya berbeda-beda, sebab dipengaruhi dengan siklus kegiatan atau proses yang dilakukan dalam setiap masing-masing perusahaan. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang merupakan perusahaan yang mengutamakan bisnisnya dalam membeli barang dari pemasok atau distributor dan menjualnya kepada konsumen tanpa merubah suatu bentuk barang. Sebagai contoh adalah toko kelontong dan supermarket. Siklus akuntansi dalam perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Entah perusahaan jasa atau perusahaan dagang harus mencatat semua transaksi dalam jurnal dan kemudian secara berkala dicatat dalam akun buku besar. Pada suatu akhir periode, jumlah saldo akan dihitung dan harus dinyatakan dalam lembar kerja sebagai alat informasi untuk menyiapkan suatu laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup juga dilakukan dalam usaha dagang, serta persiapan saldo uji coba pasca penutupan harus dilakukan sebagai tahap akhir dalam siklus akuntansi. Kemudian yang kedua ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa akun yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan jasa. Ini termasuk 3 jenis akun persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, di mana setiap barang yang sudah jadi akan dimasukkan dan disimpan dalam gudang penyimpanan. Siklus akuntansi biaya yang terdapat pada perusahaan manufaktur dimulai dari pencatatan harga dari setiap barang baku yang akan digunakan, kemudian mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan lainnya seperti biaya tenaga kerja, biaya pabrik, dan lainnya. Akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur memiliki tujuan dalam menyajikan informasi harga pokok produksi, dan siklus akuntansi ini juga dipakai untuk mengikuti proses pengelolaan sebuah produk, mulai dari awal masuknya bahan baku dalam proses produksi serta diakhiri dengan penyimpanan dan menjadi sebuah produk yang siap untuk dipasarkan. Kemudian yang terakhir ada siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa. Kegiatan dalam siklus akuntansi biaya pada perusahaan jasa adalah dimulai dengan persiapan penyerahan jasa dan berakhir pada penggunaan jasa tersebut. Siklus pada perusahaan jasa ini dimulai dari pencatatan biaya-biaya untuk persiapan penyerahan jasa sampai pada tangan pengguna jasa. Tujuannya adalah untuk menyajikan harga pokok persatuan jasa yang digunakan oleh pengguna jasa. Dalam siklus akuntansi biaya merupakan bagian terpenting dalam melakukan sebuah perhitungan baik terhadap biaya yang ingin dikeluarkan dalam membuat sebuah produk ataupun mencatat setiap perhitungan keuangan bisnis yang Anda jalankan. Baiklah, berikutnya akan saya membahas tentang arus biaya produksi. Aliran biaya produksi pada perusahaan produksi dimulai dari pencatatan harga pokok bahan yang dibeli, pencatatan bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, dan pencatatan biaya lain-lain atau biaya overhead pabrik.
yang terjadi selama proses produksi dan berakhir pada pencatatan harga pokok produk jadi. Kemudian dilakukan penyerahan ke bagian gudang produk jadi oleh bagian produksi. Dari uraian tersebut, maka kalau digambarkan itu diagramnya ada di layar. Penjelasannya yang pertama dia ada pembelian dan penyimpanan bahan baku, lalu diolah bahan bakunya agar berubah menjadi produk jadi, dan yang terakhir persediaan produk jadi sebelum terjual. Nah, dari aliran tersebut, maka dapat dikeluarkan secara garis besar rekening-rekeningnya itu yang pertama, barang dalam proses. Perkiraan ini jika dicatat di posisi debit yang berfungsi untuk mencatat pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, sedangkan di sebelah kiri untuk mencatat harga pokok. Yang kedua ada persediaan bahan baku. Persediaan ini dicatat di posisi debit untuk mencatat harga pokok bahan yang dibeli, sedangkan di sebelah kredit berfungsi untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dipakai proses produksi atau dikeluarkan untuk diproduksi. Yang ketiga ada gaji dan upah. Perkiraan ini berada di sebelah debit untuk mencatat gaji dan upah yang akan dibayarkan kepada karyawan, sedangkan apabila posisinya sebelah kredit digunakan untuk mencatat gaji dan upah yang dibebankan terhadap produk. Yang keempat ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik jika dicatat di sebelah debit untuk mencatat perkiraan BOP yang sesungguhnya terjadi di pabrik, sedangkan jika dicatat di sebelah kredit digunakan untuk mencatat BOP yang dibebankan terhadap produknya. Biasanya pembebanan dilakukan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di muka. Lalu yang terakhir ada persediaan produk jadi. Rekening persediaan produk jadi jika disimpan di sebelah debit digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi dari gudang produksi. Sedangkan jika dicatat di sebelah kredit untuk mencatat harga pokok produk jadi yang terjual. Nah, kalau dari kelima rekening tersebut apabila digambarkan dengan buku besar T, maka hubungannya tampak seperti gambar yang ada di layar. Berikutnya ada jenis biaya yang berlaku atau digunakan pada perusahaan jasa dan dagang. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah penjualan atau produksi berubah. Contoh biaya tetap pada perusahaan jasa dapat mencakup biaya sewa kantor, gaji karyawan tetap, dan biaya utilitas. Contoh biaya yang ada di perusahaan dagang dapat mencakup biaya sewa toko atau gudang, biaya listrik, dan biaya asuransi. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah penjualan atau produksi. Contoh biaya variabel pada perusahaan jasa itu misalnya biaya bahan baku atau biaya konsultan. Kalau contoh di perusahaan dagang itu ada biaya pembelian barang dan ada biaya transportasi. Dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang terdiri dari komponen biaya tetap dan variabel. Contohnya biaya semi variabel pada perusahaan jasa dapat mencakup biaya telepon atau biaya kendaraan operasional. Lalu contoh pada perusahaan dagang itu misalnya biaya gaji karyawan penjualan yang terdiri dari komponen tetap dan variabel. Yang keempat ada biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat langsung dikaitkan dengan produk atau layanan tertentu. Contohnya pada perusahaan jasa yaitu biaya gaji karyawan yang bekerja pada proyek tertentu atau biaya bahan baku khusus untuk proyek tertentu. Contohnya pada perusahaan dagang yaitu biaya pembelian barang yang dijual atau biaya bahan baku untuk produk yang dihasilkan. Yang terakhir ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat langsung dikaitkan dengan produk atau layanan tertentu. Contohnya pada perusahaan jasa yaitu biaya sewa kantor atau biaya pemasaran. Dan contohnya di perusahaan dagang itu misalnya biaya gaji karyawan yang tidak terlibat langsung dalam penjualan atau produksi. Berikutnya ada arus biaya produksi entitas manufaktur. Yang tadi kan perusahaan jasa dan dagang, yang ini manufaktur. Yang pertama ada biaya pabrik atau manufacturing cost, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selama satu periode. Biaya ini dikeluarkan dalam proses produksi baik yang belum selesai sampai akhir periode sebelum atau periode berjalan. Jenis-jenisnya ada biaya bahan baku atau bahan yang diolah, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan bagian produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selama satu periode ditambah dengan biaya-biaya yang telah diserap persediaan produk dalam proses akhir periode sebelumnya.
Pabrik dikeluarkan untuk menyelesaikan produk yang masih proses produksi dan belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Entitas yang pertama melakukan proses produksi tidak akan memiliki persediaan produk dalam proses, sehingga jumlah biaya produksi sama dengan biaya pabrik. Yang ketiga ada harga pokok produksi, yaitu biaya-biaya yang diserap produk jadi dan telah diselesaikan selama satu periode. Besarnya itu adalah total biaya pabrik ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Dan yang terakhir ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan merupakan harga pokok dari produk yang jadi terjual. Nilai beban pokok penjualan dengan pencatatan perpetual selalu berubah dan menunjukkan saldo terbaru. Perubahan nilai atau saldo tersebut dapat dilihat dari buku besarnya. Pencatatan periodik ini harus dihitung dengan menambah persediaan produk jadi awal dengan harga pokok produksi dikurangi dengan produk jadi akhir. Contoh penjurnalannya itu misalnya di debit ada biaya overhead dan di kredit ada akumulasi penyusutan mesin. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi tentang manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Banyak upaya yang dilakukan dalam manajemen produksi terkait dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas menurut M. Fuad 2006. Menurut Aswari menjelaskan bahwa produksi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utilitas suatu barang dan jasa. Sedangkan manajemen produksi menurut Aswari, manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen produksi merupakan proses pencapaian dan pemanfaatan sumber-sumber daya untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Manajemen produksi merupakan kegiatan yang cakupannya cukup luas, dimulai dari analisis dan penempatan keputusan sebelum dimulainya kegiatan produksi. Keputusan-keputusan bisa berjangka panjang seperti keputusan pada waktu penyimpanan atau bisa juga berupa keputusan pelaksanaan kegiatan produksi serta pengoperasian yang pada umumnya berupa jangka pendek. Dengan demikian, manajemen produksi mencakup perancangan atau penyiapan sistem produksi serta pengoperasiannya. Terdapat beberapa jenis produk, terdapat beberapa jenis proses produksi ditinjau dari segi proses produksi. Yang pertama, proses produksi kimiawi merupakan proses produksi yang menitik beratkan pada proses analisis atau sintesis dan senyawa kimia. Contohnya entitas obat-obatan dan pertambangannya. Jenis yang kedua, proses produksi perubahan bentuk merupakan proses produksi yang mengutamakan proses perubahan input menjadi output sehingga diperoleh tambahan manfaat dari produk tersebut. Contohnya entitas mobil atau entitas garment. Jenis yang ketiga, proses produksi assembling merupakan proses produksi yang mengutamakan proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam entitas yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari entitas lain. Contohnya entitas peralatan elektronika dan perakitan mobil. Jenis yang keempat, proses produksi transportasi merupakan proses produksi dengan menciptakan jasa pemindahan tempat dari produk ataupun manusia. Pemindahan tempat memiliki kegunaan adanya tambahan manfaat, contohnya entitas kereta api dan entitas angkutan umum. Jenis yang kelima, proses produksi penciptaan jasa administrasi merupakan proses produksi dengan memberikan jasa administrasi pada entitas lain yang membutuhkan, contohnya konsultan. Berdasarkan sifat produksi, jenis produksi dibagi menjadi dua jenis.
Yang pertama, proses produksi terus-menerus. Nah, sifat proses produksi ini telah distandarisasi atau mempunyai pola yang pasti. Proses produksi terus-menerus sesuai dengan rencana produksi yang telah ditetapkan dan tidak bergantung pada pesanan. Proses yang dihasilkan relatif lebih besar dengan variasi yang relatif kecil. Contohnya entitas farmasi, entitas tepung, dan entitas gula. Yang kedua, berdasarkan sifat yang kedua, produksi pesanan, sifat proses produksinya berdasarkan spesifikasi pesanan. Titik proses produksi bergantung pada pesanan dan perubahan sesuai dengan spesifikasi produk yang dihasilkan atau sesuai dengan pesanan. Proses yang dihasilkan relatif kecil dengan variasi sesuai dengan pesanan. Titik. Contohnya percetakan dan entitas karoseri. Nah, berikut ini fungsi terpenting dalam produk dan operasi. Yang pertama, proses pengolahan. Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan. Yang kedua, jasa penunjang. Jasa penunjang merupakan sarana berupa pengorganisasian yang perlu untuk teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilaksanakan dalam satu dasar waktu atau periode tertentu. Nah, yang terakhir, pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang sesuai rencana sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan masukan dapat dilaksanakan. Untuk materi yang selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu akuntansi entitas manufaktur dan dagang. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh perusahaan kepada konsumen. Perlu diingat, perusahaan dagang tidak memproduksi barang dagangannya sendiri, sehingga dia hanya mendistribusikan barang dagangan saja. Adapun proses distribusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses distribusi langsung atau melalui perantara dan proses distribusi tidak langsung. Terdapat 4 unsur yang menjadi dasar untuk menghitung akuntansi biaya pada perusahaan dagang, yaitu yang pertama kas keluar, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua barang masuk, berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk diperdagangkan. Yang ketiga ada kas masuk, adalah uang yang diperoleh dari penjualan barang dagangan oleh perusahaan. Dan yang terakhir barang keluar, adalah semua barang yang dijual oleh perusahaan. Jadi dapat disimpulkan akuntansi perusahaan dagang ini sebenarnya memperhitungkan barang yang masuk dan keluar. Karenanya juga terdapat akun-akun lain yang harus diperhitungkan dan diperhatikan. Adapun akun-akun tersebut seperti akun HPP, akun penjualan, akun pembelian, akun persediaan, akun beban pemasaran, akun potongan pembelian, dan diskon atau potongan harga. Berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitasnya membuat produk dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Sehingga akuntansi perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menentukan harga pokok produksi dari setiap barang yang diproduksi. Selain itu, tujuan dari akuntansi biaya di perusahaan manufaktur yaitu menyampaikan informasi berupa harga-harga produksi dari setiap unit yang disimpan di gudang. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur dimulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk sampai akhirnya menghasilkan produk jadi. Beberapa akun yang ikut diperhitungkan dalam perhitungan akuntansi biaya perusahaan manufaktur yaitu harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi, dan harga pokok penjualan. Perbedaan akuntansi entitas manufaktur dan entitas dagang. Yang pertama, laporan keuangan atau neraca. Entitas dagang hanya memiliki satu akun persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sementara itu, entitas manufaktur memiliki 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, dan persediaan produk jadi. Yang kedua ada laporan laba rugi. Perbedaan laporan laba rugi entitas dagang dan entitas manufaktur terletak dalam perhitungan produk tersedia dijual.
Laporan laba rugi entitas dagang meliputi barang tersedia dijual diperoleh dengan dijumlahkan persediaan barang dagangan awal dan pembelian bersih. Laporan laba rugi entitas manufaktur meliputi produk tersedia dijual diperoleh dengan menjumlahkan persediaan produk jadi awal dan harga produksi. Berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu akuntansi biaya atau akuntansi cost dapat dikatakan sebagai database dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Untuk membuat laporan keuangan, manajemen memerlukan data mengenai penjualan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kos produk terjual dan biaya operasi. Informasi penjualan dan biaya dapat disediakan oleh akuntansi cost. Demikian pula, ketika manajemen menyusun raca diperlukan informasi tentang persediaan. Dalam menghitung kos sediaan inilah diperlukan perhitungan mengenai kos produksi per unit. Akuntansi kos adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap kos dan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kos didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan mata uang. Sekian pemaparan materi mengenai akuntansi kos dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Thank you and see you next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.